Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para orang tua kita yang sudah purna bakti, juga keluarga yang selalu mendampingi, semoga hari ini kita semua diberi kesehatan, ketenangan hati, dan rezeki yang cukup serta berkah. Saya tahu betul beberapa hari terakhir ini ada satu tanggal yang tiba-tiba jadi bintang utama di banyak percakapan, baik di grup WhatsApp, di komentar media sosial, sampai obrolan tetangga di depan rumah. Tanggal itu adalah 5 Maret. Ada yang bilang tanggal 5 itu bukan cuma cair biasa, tapi sekaligus. Ada yang menimpali, katanya ada pembayaran dobel, ada yang berbisik, jangan-jangan ada rapel masuk, ada pula yang menunggu sambil deg-degan, kalau sekaligus berarti jumlahnya besar. Nah, Bapak dan Ibu, disinilah biasanya hati kita diuji, karena satu kata saja, sekaligus, bisa membuat pikiran langsung melompat jauh. Dan kalau kita tidak luruskan maknanya, yang terjadi bukan hanya salah paham, tapi bisa berujung kecewa, resah, bahkan membuka celah untuk penipuan. Sebelum kita membedah istilahnya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menenangkan dulu napasnya, tarik napas pelan-pelan, jangan biarkan kabar yang beredar membuat dada sesak, karena pembahasan ini bukan untuk mematikan harapan, tapi untuk menata harapan agar berdiri di atas pemahaman yang kuat, harapan yang berdiri di atas kabar simpang siur itu rapuh, tetapi harapan yang berdiri di atas pengertian itu menenangkan. Sekarang kita mulai dari hal yang paling sederhana tapi sering dilupakan. Kenapa tanggal 5 Maret jadi sorotan? Banyak orang mengira karena ada tanggal khusus dari lembaga pembayaran. Padahal seringkali sorotan tanggal 5 muncul karena pengalaman lapangan. Ada sebagian penerima yang baru melihat dana masuk atau baru bisa menarik dana sampai rentang tanggal itu. Dan rentang tanggal 1 sampai 5 itu sendiri bukan sesuatu yang aneh dalam praktik transfer massal, apalagi jika tanggal 1 jatuh pada akhir pekan atau hari libur. Banyak artikel yang menekankan pola tanggal 1 sampai 5 sebagai rentang masuknya dana di awal bulan. Kaltim Post, Berita Kalimantan Timur. Ini penting Bapak dan Ibu, karena ketika tanggal 1 jatuh di hari yang tidak sepenuhnya operasional seperti hari kerja normal, maka proses bisa terlihat melebar ke beberapa hari setelahnya, bukan karena hak berubah, bukan karena jadwal resmi diganti diam-diam, tapi karena proses teknis dan alur perbankan di lapangan memang tidak selalu membuat semua orang menerima pada detik yang sama. Ada urutan, ada batch, ada jam pemrosesan, ada perbedaan mitra bayar, ada perbedaan bank, ada juga perbedaan waktu ketika seseorang mengecek saldo. Ada yang mengecek subuh, ada yang mengecek siang, ada yang baru sempat mengecek sore. Maka yang satu merasa belum masuk, yang lain sudah masuk duluan. Di situ biasanya rumor mulai tumbuh. Nah, kemudian muncul satu kalimat yang paling memicu. Benarkah ada pembayaran sekaligus? Kata sekaligus ini sebenarnya bisa berarti beberapa hal. Dan disinilah kita harus hati-hati. Karena dalam dunia pembayaran manfaat, sekaligus bisa dipakai orang untuk menggambarkan hal yang berbeda-beda. Ada yang maksudnya gaji bulan ini masuk dan ada tambahan lain dalam waktu yang berdekatan. Ada yang maksudnya gaji bulan ini plus rapel. Ada yang maksudnya gaji bulan ini plus tunjangan musiman. Ada pula yang maksudnya hanya gaji masuk tapi saya baru bisa menarik sekaligus karena baru ke ATM hari itu. Jadi satu kata yang sama bisa punya makna berbeda. Kalau kita menangkapnya tanpa klarifikasi, kita akan membangun ekspektasi yang salah. Maka sekarang kita luruskan istilahnya dengan rapi satu persatu supaya Bapak dan Ibu punya pegangan yang jelas ketika mendengar kabar seperti itu. Pertama, ada yang disebut pembayaran rutin bulanan. Ini yang paling dasar. Pembayaran rutin bulanan artinya dana bulanan yang memang menjadi hak penerima manfaat masuk pada periode awal bulan melalui jalur mitra bayar. Ini yang normal, ini yang berjalan setiap bulan. Kedua, ada yang disebut pembayaran rapel atau rapelan. Nah, ini yang sering disalahpahami. Rapel bukan hadiah, rapel bukan bonus mendadak. Rapel adalah pembayaran selisih yang seharusnya diterima pada periode sebelumnya, namun karena penyesuaian administrasi, penerapannya baru bisa dilakukan di kemudian waktu, sehingga selisihnya dibayarkan sekaligus. Definisi sederhana ini banyak dijelaskan di berbagai kanal edukasi. Rapel adalah pembayaran untuk menutup kekurangan atau keterlambatan pembayaran pada periode sebelumnya. Portal Pekalongan. Perhatikan, rapel selalu punya alasan selisih. Selisih muncul karena ada perubahan dasar perhitungan yang berlaku surut,
atau ada koreksi perhitungan, atau ada penyesuaian yang memang dibuat efektif mulai tanggal tertentu, tapi secara teknis diterapkan belakangan. Jadi rapel itu bukan sesuatu yang muncul karena tanggal cantik seperti 5 Maret, bukan karena rumor sedang ramai. Rapel muncul karena ada proses penyesuaian yang dapat dihitung dan selisihnya memang ada. Ketiga, ada pembayaran musiman atau kebijakan tertentu yang sifatnya tidak rutin bulanan. Misalnya, orang sering menyebut tunjangan hari raya atau komponen lain yang biasanya diumumkan terpisah dengan jadwal tertentu. Ketika pembayaran musiman ini waktunya berdekatan dengan pembayaran bulanan, maka orang menyebutnya sekaligus. Padahal sebenarnya itu dua pembayaran berbeda yang kebetulan berdekatan waktunya. Pada beberapa pemberitaan misalnya, jadwal bulanan tetap disebut tanggal 1 dengan catatan penyesuaian teknis jika jatuh hari libur, buka mata.id. Keempat, ada yang disebut sekaligus, dalam arti murni perilaku penerima. Misalnya, dana sudah masuk, tetapi Bapak atau Ibu baru menarik dana pada tanggal 5 karena baru sempat ke bank atau ATM. Lalu ketika ditanya, jawabannya, saya cairnya tanggal 5. Padahal yang terjadi bukan dana baru masuk tanggal 5, melainkan dana sudah ada sebelumnya tetapi baru diakses pada tanggal itu. Ini sering terjadi, dan ini juga sering melahirkan salah paham di grup, karena orang lain menafsirkan cairnya tanggal 5 sebagai dibayar tanggal 5. Nah, setelah kita paham 4 makna ini, kita kembali ke pertanyaan, benarkah ada pembayaran sekaligus pada tanggal 5 Maret? Jawabannya, tidak bisa digeneralisasi untuk semua orang, karena sekaligus itu tergantung konteks mana yang sedang terjadi. Kalau hanya pembayaran rutin yang prosesnya melebar sampai tanggal 5 karena faktor teknis awal bulan, maka sekaligus tidak berarti ada tambahan apa-apa. Itu hanya soal waktu masuk dan waktu akses. Kalau ada pembayaran rapel, maka sekaligus berarti ada selisih yang dibayarkan bersama pembayaran rutin, tetapi itu pun tidak otomatis terjadi dan biasanya terkait proses penyesuaian tertentu. Kalau ada pembayaran musiman, maka sekaligus berarti dua komponen berbeda masuk berdekatan. Yang membuat masalah adalah ketika orang menyederhanakan semuanya menjadi satu kesimpulan besar, tanggal 5 pasti dobel. Ini yang berbahaya, karena kata pasti itu membangun ekspektasi massal. Dan ekspektasi massal, kalau tidak terpenuhi, menciptakan kekecewaan massal. Di titik itu, rumor bukan hanya menjadi kabar yang salah, tapi bisa jadi pemicu gelombang emosi, marah, curiga, dan merasa dipermainkan. Bapak dan Ibu, kita sekarang masuk ke bagian yang lebih halus. Kenapa isu pembayaran sekaligus cepat sekali menyebar? Karena manusia punya dua hal yang berjalan bersamaan, kebutuhan dan harapan. Kebutuhan itu nyata, belanja dapur, bayar listrik, beli obat, membantu anak. Harapan itu juga manusiawi, kalau ada tambahan, rasanya lebih lega. Ketika dua hal ini bertemu, kabar tentang sekaligus terasa seperti jawaban. Maka kabar itu mudah diterima tanpa verifikasi. Ini bukan karena Bapak dan Ibu tidak cerdas. Ini karena kabar itu menyentuh titik paling sensitif, rasa aman. Tapi justru karena sensitif, kita harus ekstra cermat. Karena pada momen seperti ini ada dua risiko besar. Risiko pertama adalah kecewa karena berharap pada sesuatu yang belum jelas. Risiko kedua, yang jauh lebih berbahaya, adalah penipuan. Dan saya mohon Bapak dan Ibu, bagian ini jangan disepelekan. Setiap kali ada isu uang masuk sekaligus atau nominal besar, selalu ada pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba masuk. Modusnya biasanya halus. Ada yang mengaku petugas, ada yang mengaku dari lembaga tertentu, ada yang mengirim tautan, katanya untuk cek status pembayaran, ada yang minta data, katanya untuk verifikasi, ada yang meminta OTP, katanya supaya pembayaran tidak tertahan. Disinilah jebakannya. OTP itu kunci. PIN itu kunci, kata sandi itu kunci. Begitu kunci diberikan, rekening bisa dibobol, dan penipu itu pintar. Mereka menunggu momen ketika kita sedang berharap dan sedang panik, karena orang yang berharap cenderung ingin percaya, dan orang yang panik cenderung ingin cepat selesai. Maka ingat satu prinsip yang harus tertanam kuat, lembaga resmi tidak butuh OTP Anda lewat chat untuk mencairkan hak Anda. Tidak ada biaya percepatan, tidak ada jalur khusus berbayar, dan tidak ada kewajiban mengirim data sensitif kepada nomor tak dikenal atas nama pembayaran sekaligus.
Kalau ada yang mengarah ke situ, berhenti, putus komunikasi. Jangan klik tautan yang tidak jelas. Dan jangan pernah merasa sungkan untuk curiga. Curiga di sini bukan buruk. Curiga di sini adalah bentuk menjaga diri. Sekarang, kita kembali ke inti klarifikasi istilah. Ada pertanyaan yang sering muncul. Kalau ada pembayaran sekaligus, apakah itu berarti gaji pokok naik? Nah, ini juga salah paham yang sering berulang. Pembayaran sekaligus tidak selalu berarti gaji pokok naik. Pembayaran sekaligus bisa terjadi karena selisih rapel, atau karena pembayaran musiman, atau karena komponen lain yang sifatnya terpisah. Jika memang ada kenaikan atau penyesuaian gaji pokok, biasanya ada dasar penetapan yang jelas dan penerapannya akan memengaruhi nominal bulanan ke depan. Sedangkan rapel, walaupun bisa membuat satu bulan terlihat besar, sifatnya adalah menutup selisih masa lalu, bukan mengubah setiap bulan menjadi sebesar itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti melihat dana masuk lebih besar dari biasanya, jangan langsung menyimpulkan gaji bulanan sekarang jadi segini. Tanyakan dulu, ini komponen apa? Apakah ada selisih? Apakah ada pembayaran tambahan? Karena kalau tidak kita bedakan, kita bisa salah merencanakan. Ada orang yang melihat satu bulan besar lalu membuat komitmen besar, cicilan, pembelian, janji bantuan. Padahal bulan berikutnya kembali normal karena yang besar kemarin adalah akumulasi selisih. Akhirnya yang terjadi bukan bahagia tapi pusing. Sebaliknya, kalau Bapak dan Ibu tidak melihat tambahan apa-apa, jangan langsung merasa, kok saya tidak kebagian. Karena pembayaran, terutama yang terkait komponen tambahan, bisa berbeda antar orang. Bisa karena status, bisa karena komponen keluarga, bisa karena perbedaan data, bisa karena jalur mitra bayar, bahkan bisa karena perbedaan urutan proses. Membandingkan tanpa memahami dasar hanya akan melukai hati sendiri. Nah, lalu bagaimana cara paling sehat untuk memahami apakah sekaligus itu benar-benar terjadi pada kasus kita? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa Bapak dan Ibu lakukan tanpa harus terombang-ambing rumor. Pertama, pahami dulu pola dasar. Pembayaran rutin itu ada di awal bulan, dan ketika tanggal 1 jatuh pada akhir pekan atau hari libur, ada kemungkinan dana terlihat masuk pada rentang hari kerja berikutnya, bisa sampai beberapa hari setelahnya. Ini bukan kegagalan, ini penyesuaian teknis. Pojok 1. Kedua, cek rekening dan akses dengan tenang. Jangan hanya mengandalkan satu kali cek lalu panik. Kadang aplikasi bank sedang lambat karena banyak yang mengakses bersamaan. Kadang ada keterlambatan tampilan, bukan keterlambatan dana. Kadang ATM sedang sibuk, cek berkala dengan jarak yang wajar. Ketiga, pastikan rekening aktif dan data tidak bermasalah. Rekening dorman atau rekening yang jarang dipakai bisa menimbulkan hambatan teknis. Nama yang tidak sesuai, perubahan rekening yang belum dilaporkan melalui jalur yang benar, bisa membuat sistem menahan pembayaran untuk keamanan. Ini bukan hukuman, ini proteksi. Keempat, kalau memang ada tambahan dana, bedakan antara bulanan dan tambahan. Jangan langsung mengira semuanya permanen. Jika ada rincian yang bisa dilihat melalui mutasi rekening, lihat keterangan transaksi. Kadang dari situ terlihat apakah ada dua transaksi berbeda atau satu transaksi yang lebih besar. Kalau ada dua transaksi, seringkali itulah yang disebut orang sekaligus. Kelima, jika ada kebingungan, cari klarifikasi melalui kanal resmi, bukan melalui nomor acak yang mengaku bisa membantu. Karena sekali lagi, momen seperti ini rawan dimanfaatkan. Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi ini kunci dari semua keresahan soal tanggal 5. Tanggal itu sering menjadi sorotan bukan karena ada jadwal rahasia, tetapi karena rentang realisasi di lapangan memang bisa melebar. Dan ketika orang melihat banyak yang baru masuk sampai tanggal 5, mereka menganggap tanggal 5 adalah tanggal spesial, padahal seringkali itu hanya batas rentang pengalaman penerima. Kalau kita paham ini, banyak rumor akan gugur dengan sendirinya. Sekarang saya juga ingin mengangkat satu hal yang sering membuat rumor terasa semakin meyakinkan. Ketika ada banyak orang yang mengatakan hal yang sama. Bapak dan Ibu, banyaknya orang yang mengulang kabar tidak selalu berarti kabar itu benar. Bisa jadi satu orang menulis, lalu puluhan orang menyalin, lalu ratusan orang menyebarkan. Dalam sehari, kabar itu terasa seperti fakta karena muncul di mana-mana.
padahal sumber awalnya mungkin satu dan tidak jelas. Ini seperti cerita yang diputar ulang. Makin sering diulang, makin terdengar resmi, padahal belum tentu. Karena itu, salah satu cara menjaga ketenangan adalah dengan membiasakan satu kebiasaan. Sebelum percaya, tanya 4 hal sederhana. Siapa yang menyampaikan, di mana disampaikan, kapan disampaikan, apakah ada penjelasan rinci yang bisa ditelusuri? Kalau jawaban 4 hal ini kabur, berarti kabar itu belum layak dijadikan pegangan. Kita boleh mendengar, tapi jangan menaruh harapan besar di situ. Bapak dan Ibu, mari kita bicara tentang sisi psikologisnya. Saya tahu menunggu itu melelahkan, apalagi jika kebutuhan nyata ada di depan mata. Dan ketika ada kabar pembayaran sekaligus, itu terasa seperti angin segar. Tetapi justru karena itu, kita perlu menjaga hati. Jangan sampai hati kita naik turun karena rumor, karena itu menguras energi. Padahal energi itu lebih baik dipakai untuk hal yang lebih penting, menjaga kesehatan, menjaga hubungan keluarga, mengelola keuangan dengan bijak, dan menjalani hari dengan tenang. Kalau nanti ternyata benar ada sebagian orang yang menerima dua komponen berdekatan, kita ikut bersyukur untuk mereka. Kalau kita tidak menerima hal yang sama, jangan langsung merasa dirugikan. Sistem pembayaran itu berbasis hak dan data. Yang paling penting adalah hak bulanan kita dibayarkan sesuai ketentuan. Tambahan, kalau ada, itu mengikuti aturan dan kondisi masing-masing. Sekarang, saya akan rangkum klarifikasi istilah pembayaran sekaligus dengan kalimat yang mudah diingat supaya Bapak dan Ibu bisa menjawab ketika ada keluarga atau teman bertanya. Pembayaran sekaligus bisa berarti, pertama, dana bulanan masuk di rentang awal bulan, tapi baru terlihat, baru diakses pada tanggal tertentu seperti tanggal 5. Kedua, dua transaksi berbeda masuk berdekatan, misalnya pembayaran rutin dan pembayaran lain yang memang terpisah. Ketiga, adanya rapel, yaitu pembayaran selisih untuk periode sebelumnya yang dibayarkan bersamaan setelah ada penyesuaian administrasi. Keempat, pembayaran musiman yang kebetulan waktunya dekat dengan pembayaran bulanan sehingga tampak sekaligus. Tapi yang tidak benar adalah menyimpulkan bahwa tanggal 5 pasti berarti dobel untuk semua orang. Bapak dan Ibu, saya ingin menutup pembahasan ini dengan satu pesan yang sangat penting. Ketenangan itu tidak datang dari rumor, ketenangan datang dari pemahaman. Rumor itu seperti gula, manis di awal, tapi bisa membuat sakit kalau berlebihan. Pemahaman itu seperti air, sederhana tapi menyehatkan. Jadi kalau ada kabar yang membuat hati berdebar, jangan langsung ditelan. Tanyakan dulu. Ini istilah apa? Ini konteks apa? Ini kepastian atau cuma cerita? Dan satu lagi, mohon jaga diri dari penipuan. Saat tanggal 5 jadi sorotan, saat kata sekaligus jadi viral, disitulah penipu paling senang. Jangan beri OTP, jangan klik tautan sembarangan, jangan kirim data sensitif. Hak tidak perlu ditebus dengan risiko kehilangan uang yang sudah kita punya. Semoga penjelasan ini membuat Bapak dan Ibu lebih tenang menghadapi sorotan tanggal 5. Semoga kita semua dijauhkan dari kabar yang menyesatkan dan dari orang-orang yang berniat buruk. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.